Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumil dharain amin. Tambihun utawi iku peringatan pepiling yundabu dan sunatake apa idamatul wudu'i ngelanggengi wudu. Apa idamatul wudu'i ngelanggengi wudu? 5 krono hadis, 5 krono keterangan, 5 krono keterangan warada kang tumeka apa ma fil hadisi al-qudsi dalam hadis qudsi. Di sini hadis qudsi ya Musa, la asabat ka musibatun wa anta ala ghairi wudu'in fala talumanna illa nafsak. Ya Musa, hei Musa, dawuh Allah kepada Nabi Musa. Ya Musa, hei Musa, idza asabat kanalikane ngenani ing sira apa musibatun musibah. Wa anta halal tan sira. Wa anta halal tan sira iku ala ghairi wudu'in ing atase ora netepi wudu. Iku ala ghairi wudu'in ing atase ora netepi wudu, maksudnya liyane wudu ora netepi wudu. Bala taru mana mongko ojo moto itu maido. Bala taru mana mongko ojo moto atau nyacat atau menyalahkan maksudnya. Bala taru mana mongko ojo moto temen sira ila nafsaka aning ing awak dhewe sira. Wali-kali lan krana dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi dum ngelanggengono sira. Dum ngelanggengono sira ala taharati ing atase sesuci. Yuwasaku mongko den jembarake alaika ing atase sira apa rezeki. Yuwasaku mongko den jembarake alaika ing atase sira apa rezeki. Sama kaya keterangan afadha kang awe faedah dari kain menggono idamatul wudu, sunnah idamatul wudu itu Safal Mujairi Imam Mujairi naklan krono nukil atau memindah atau mengutip keterangan an sayyidi saking Gusti Ingsun Mustafa rupane Syekh Mustafa Al-Bakri. Wajtani plan kedono sira fi wudu'ika ing dalem wudu sira. Nah ini jauhilah. Wajtani plan kedono sira fi wudu'ika ing dalem wudu sira sab'an ing 7 perkara. Ketika kita punya wudu, jauhilah 7 perkara. Minal khosali saking pekerti. Yang pertama, la tunfit, ojo nyipat-nyipatake sira. Jangan ngene lho apa jenenge? Ojo dikenek-kenekno maksude air wudu itu. Ojo diciprat-cipratno nek iso. La tunfit ojo nyipat-nyipatno sira yadai kaing tangan loro sira. Fatarusya mongko sebabe nyiprat-nyiprat. Fatarusya mongko sebabe nyiprat-nyiprat apa alma banyu. Li anna nafbo. Karena sak temene nyipat-nyipatake tangan. Li anna nafbo karena sak temene nyipat-nyipatake tangan katabari kaya lebaran, kaya menghindarkan atau membebaskan minat ibadah saking ibadah. Karena itu bisa menghilangkan ibadah. Loh, kenapa kok nyipratkan air itu kok tidak boleh? Karena kita telah membuang peluang terlahirnya malaikat rahmat. Ya. Jadi bekas wudu kita yang jatuh dengan sendirinya itu jatuh ke tanah itu, jatuh ke lantai itu akan berubah menjadi malaikat. Makanya orang Islam itu amalnya sedikit, pahalanya gede. Nah kalau dibuang, nah itu namanya tidak alami, maka itu hukumnya makruh. Minimal khilaful aula, seperti yang disampaikan di sini. Bahwa utawi nafdho khilaful aula itu khilaful aula.
apik ngono lho. Walaupun nggak sampai makruh, tapi orang apik. Tapi mayoritas mengatakan makruh. Walaupun aku dewe kadang yo gak nglakoni, gak cipratno. Tapi tak anduhi yo padha ae jajane. Wong adalan iku koyo mengkono khilaful aula, hukumnya itu khilaful aula juga. Makruh kecil gitu loh maksudnya khilaful aula. At-tansifu utawi nyerbeti lah ini. Kelakuanku lagi ini yo kelakuan barang. Bila udrin kelawan tanpa uzur, kecuali ada uzur. Misalkan ada bekas apa misalkan bengkak atau apa, itu nggak boleh terlalu lama nempel air, maka setelah itu segera diusap saja. Ataupun kamu khawatir misalkan tempat kamar mandi kamu itu sempit sehingga kamu khawatir itu najis misalkan, karena sempit khawatir najis di tembok-temboknya itu. Nah kalau diginiin kan malah mudah najis akhirnya toh, maka itu tidak apa-apa dikeringkan. Kalau nggak ada sebab-sebab itu sebaiknya jangan. Ya, wa huwa utawi at-tansyif akhdul ma'i ngalap banyu, ya. Bi khirqatin kelawan gombal dilap itu maksudnya. Amma idza kana namun nalikane ana apa tansyif ngelap itu nyerbet itu liudren iku krana udur. Fayusanu justru malah disunahkan. Fayusanu mongko disunatake apa tansif. Watakot dam lan dingin no siro ina idin ing dalam mengkene yusanu aliasaro yang anggota kiwo alal yamin ing atase anggota tengen. Lah kalau terpaksa kamu harus nyerbet, maka serbetlah yang tangan yang kiri dulu atau kaki yang kiri dulu atau wajah yang kiri dulu, gitu loh. Jangan yang kanan dulu yang diserbet, yang kiri dulu baru yang kanan. Liana ukrana satemene tansif, ya, iku yuzilu ngilangake apa tansif, iku yuzilu ngilangake apa tansif, asarul ibadati ing bekas ibadah, asarul ibadati ing bekas ibadah. Faya bagi mongko sebaiknya sayukjo atau sebaiknya apa al-bada'atu ngawiti, apa al-bada'atu ngawiti fihi ing dalam tansif mau kae bil yusra lan anggota kiwa, karena itu akan mengurangi kualitas ibadah. Ya sudahlah yang kiri saja, sebagai istilahnya setengah pengakuan kalau ini tidak baik gitu, tapi karena terpaksa. Kok ngono apa dia bekas supaya tetap apa asaruha bekas ibadah, labet atau bukan labet manuk itu bukan ya. Itulah manuk. Labet itu maksudnya bekas. Apa asaruha labet atau bekas ibadah al asrafi ing atase anggota kang luwih mulya. Karena anggota kanan itu dianggap sebagai mewakili yang lebih mulia daripada kiwa. Walaupun kenyataannya ya dua-duanya punya peran yang baik. Misalkan anggota kanan itu untuk yang mewakili kebaikan. Misalnya wong takon awakmu, ten pundi arahe Pondok Rejo? Oh ten mriko kan gak pantes, Dok. Mesti tangan kanan, oh ten mriko atau ten mriko. Mosok wis jawabe gawe kiwa, pakai jari tengah lagi ya, Dok. Pondok Rejo pundi? Oh mriko. Acul dasmu. Kosong. Tak benar. Tapi bukan berarti anggota kiri ini sebagai lebih jelek dari kanan, tidak. Tugasnya adalah seksi kebersihan, ya kan? Kalau kiri cewek misalnya ya toh. Terus pokoknya sing koyoke kebersihan elek-elek. Makanya biasanya sebagai penyeimbangnya itu perhiasan-perhiasan itu banyak ditaruh di kiri dulu, ya kan? Baru lek muncul-muncul ya kanan kiri gitu loh maksud saya ya. Jadi lek dua ini siji biasanya kiri dulu kan ini pakai. Nah, itu sebagai penyeimbang saja. Sebagai penyeimbang. Tapi bukan berarti terus ini jelek, nggak bisa ya. Justru kanan kiri ini banyak mengajarkan kepada kita tentang
sebuah keharmonisan. Ada pepatah agung lah, berbunyi begini. Intinya, kata-kata persisnya nggak ngerti aku, tapi intinya ini. Jadilah seperti tangan, jadilah seperti dua tangan, dan jangan jadilah seperti kedua mata. Apa maksudnya? Ngerti gak karepe paribahasa ini? Jadilah seperti kedua tangan, janganlah jadi seperti kedua mata. Kedua mata boleh jadi posisinya dekat, tapi dia tidak kompak. Kalau dia kompak dan simetris, maka itu akan jadi masalah. Contoh, kalau mata itu noleh kiri semua kan? Lah kalau kemudian mata itu yang kanan noleh kiri, yang kiri noleh kanan, kan jadi masalah. Ya kan? Ketika itu jeleknya mata. Ini ibarat saja. Jadi kalau mata itu yang satunya itu kelilipan, satunya nggak bisa bantu. Ya. Jadi dia justru ikut solidaritas malah nambah masalah. Misalnya kelilipan mesti kanan kiri gini. Padahal sing kelilipan gini toh. Kadang kelilipan ding. Kain aneh melo ya toh. Tapi dia nggak bisa menyelesaikan persoalan ini. Kelihatannya sama tapi nggak pernah kompak. Artinya apa? Belum tentu yang dekat itu adalah sebuah kebaikan. Ya. Tapi jadilah seperti kedua tangan. Meskipun dia itu jauh, tapi tangan itu selalu saling menghargai antara satu dengan lain. Coba lek gak percaya, awak mulai melaku. Kira-kira tanganmu majune bareng apa gentenan? Iya kan? Tanpa kamu pikir, tanpa kamu ngaji sekolah kemana-mana, kamu mesti lek sing jiji ngene, sing jiji ngene ya. Tak ada terus maju mundur. Wong edian kowe malah. Iya enggak? Bahkan kaki pun ikut mendukung. Ketika kaki itu maju kiri, ini biasanya kanan yang ikut maju ya. Sret. Jajal saiki bareng no. Ayo, bareng no. Kaki kanan bareng karo tangan maju kanan. Kaki kiri maju bareng tangan kiri. Kok kayak robot? Nah ya, jadi tangan itu begitu. Jadi ini hanya perumpamaan saja bahwa yang kanan lebih mulia dari yang kiri, itu perumpamaan saja. Prakteknya dua-duanya sama berfungsi secara baik. Buktinya ini hanya sekedar sebagai kebiasaan saja. Bagaimana dengan kasusnya orang yang kidal? Ada nggak di kelas ini yang kidal? Kan kelihatannya aneh toh, walaupun ya nggak bisa disalahkan, itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nulis, kan ada ya gitu ya, makan enak kiwo. Saya nggak tahu itu kalau lagi seksi kebersihan itu kiwo apa teken nggak ngerti ya. Kayaknya kiwo juga ya. Nah biasanya orang itu kalau kidal itu kekuatannya itu justru ada di kiwo kan. Sing kanan nggak patek kuat. Walaupun itu tidak umum, yang banyak adalah yang kanan lebih kuat daripada yang kiri. Nah, begitu kira-kira pelajaran yang bisa diambil itu salah satunya di sini. Tapi ini bukan sebuah keharusan, Makanya ini sunnah saja. Baik, selanjutkan. Kaan kharajta kayak yang to metu sira ba'da wudu'ika ing dalem sakwise wudu sira fi hububi rihin ing dalem arah niupe angin. Fi hububi rihin ing dalem arah niupe angin yunajisu kang bisa najisake apa rihin au apa itu alamaka utawa au alamaka utawa ngelarake sira apa siddatun nahwi bardin apa bangete sepadane adem wal aula utawi kang luwih utama iku ayyakuna yen to ana iku ayakuna yen to ana apa tansif iku bizailika kelawan pakaian sira
La bitorfi sawabika orang lawan pucuke pakaian siro. Wanah bihimalan sepadane sawabika. Zailika sawabika. Kama kau keterangan nakolahu kan nukil ing masopawan nahi mangwanahi anid dakhair saking kitab dakhair. Wisan mulan den sunatake apa tansiful mayiti nyerbeti mayit ba'da ghuslihi ing dalam sakwise ngedusi mayit. Beda lagi kalau mayit ya ada jenazah kamu mandikan, justru sunahnya malah diserbeti. Lek diserbeti loh kok diopari didusi kan diserbeti terus bawa angkat modelnya kayak netono es teko kulkas es modelnya. Baik, di atas perlu saya jelaskan dulu di awal. Dalam satu hadis qudsi dijelaskan kita itu berdasarkan hadis qudsi itu kita disunahkan untuk idamatul tahar atau idamatul wudu. Apa maksudnya idamatul wudu? Yaitu mempertahankan sebisa mungkin dan selama mungkin status sucinya kita. Lupa berarti nggak boleh kentut, bukan gitu maksudnya. Idamatul wudu itu diupayakan kita itu selalu punya wudu yang apabila kita itu mengalami batal wudu, ya entah keluar cairan dari pistolnya misalkan, atau keluar gedang goreng ya dari knalpotnya ya misalkan. Nah itu kan batal wudunya. Itu segera diwudui lagi, segera melakukan wudu lagi. Itu namanya idamatul toharo, idamatul. Nah, ada yang unik dari sini dalam satu hadis qudsi pernah saya jelaskan ya perbedaan hadis qudsi, hadis nabawi dan ayat Al-Qur'an ya. Kalau ayat Al-Qur'an itu adalah firman Allah yang disampaikan kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril. Kalau hadis qudsi itu firman Allah yang disampaikan langsung kepada Rasulullah tanpa melalui malaikat Jibril, bisa dengan ilham. Jauh tahu Rasulullah itu dapat informasi langsung dari Allah dengan caranya ya yang nggak ngerti kita ya. Atau kemudian melalui perantara tidur. Yang penting pokoknya nggak ada malaikat Jibril yang di situ. Tidur Rasulullah dapat mimpi, misalkan begitu. Itu namanya hadis qudsi. Yang ketiga hadis nabawi. Hadis nabawi ini adalah perkataan yang disampaikan oleh Rasulullah yang tidak berasal langsung dari Allah, tapi melalui mulut Rasulullah menggunakan bahasa Rasulullah, tapi ya tetap gak keluar dari ajaran Allah. Dalam surah hadis qudsi dijelaskan Allah berfirman kepada Rasulullah menceritakan dawuhnya Allah, firmannya Allah kepada Nabi Musa. Ya Musa, idza asabatka musibatun wa anta ala ghairi wudu fala talumanna illa nafsak. Wahai Musa, kalau engkau mendapatkan musibah dalam keadaan engkau itu tidak punya wudu, maka kamu jangan maido siapa-siapa kecuali dirimu sendiri. Nah dari sini pelajarannya apa? Wudu ini sudah ada ajarannya ya. Berarti ini ajaran purba ini ya. Sejak Nabi Musa itu sudah ada. Bisa jadi sebelumnya juga sudah ada. Di zamannya Nabi Ibrahim misalkan ya. Di zamannya Nabi Ibrahim misalkan. Karena Nabi Ibrahim itu kan punya ritual haji loh. Ya, mengelilingi Ka'bah. Nah sementara hari ini ketika kita tawaf, kita wajib punya wudu. Kita harus bebas dari hadas besar, bebas dari hadas kecil alias suci. Kalau ajarannya seperti itu, dugaan saya, ya Nabi Ibrahim dulu juga wudu gitu. Walaupun keterangan resminya kita nggak dapat tapi kan nggak mungkin bahwa Rasulullah ini meneruskan ajarannya Nabi Ibrahim, meneruskan dan melestarikan ajaran Nabi Ibrahim. Sementara di dalam tawaf itu kita wajib punya wudu, wajib bersuci. Maka dari itu, ya dugaan kuat saya Nabi Ibrahim dulu juga wudu dong, gitu loh ya. Tapi ini fakta bahwa kalau Nabi Musa juga sudah ada jalan wudu. Jadi tidak main-main wudu itu tidak main-main. Seperti yang saya sampaikan tadi, salah satu kesunahannya adalah tidak mengkipat-kipatkan tangan. Apa sih bahasa Indonesia ini? Bahasa Indonesia ini apa? Coba.
tidak mengkepret-kepretkan tangan. Kepret modelnya kayak gini. Pokoknya ya apa caranya sisa bekas cairan apa air yang kita pakai untuk berwudu itu sisanya itu netes dengan sendiri. Kalian tidak akan berubah menjadi malaikat rahmat. Dan malaikat itu sekali terlahir dia tidak akan pernah mati sebelum Allah mengizinkannya mati besok di hari kiamat. Ketika seluruh makhluk selain Allah sebagai pencipta itu mati semua, kan gitu ya. Nah berarti berapa kali kita wudu? Berapa kali tetesan itu? Kan satu tetes hitungannya. Satu tetes jadi malaikat rahmat. Dan itu akan terus mendoakan orang yang punya wudu sampai dia batal. Tapi malaikatnya terus hidup. Bayangkan kamu sudah menciptakan berapa ribu malaikat. Inilah yang menyebabkan orang tersebut itu masuk surga atau orang itu masuk neraka. Itu karena perbuatannya. Pak, sepertinya kok seperti berlebihan sih Pak. Orang itu kok masuk surga. Kalau orang masuk surga wajar Pak. Kan gitu pertanyaannya ya. Karena orang itu taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Tapi bagaimana Pak kalau kemudian orang itu tidak taat kepada Allah, kok dimasukkan neraka Pak? Allah berarti kejam kan? Ya kan? Allah yang menciptakan makhluk, yang menciptakan manusia ya Allah. Lah kok dilebokno nang neraka disiksa. Iki karepe Gusti Allah iki piye? Ayo, kalau ada pertanyaan gitu jawabmu piye, Jujur? Ayo, tanya enggak? Murid rokok nek. Ayo piye, Jujur? Lapo? Kok kemudian orang yang tidak taat kepada Allah, orang yang tidak percaya kepada Allah, kemudian orang tersebut harus masuk neraka dan disiksa di situ. Kenapa tuh? Kira-kira Allah itu bisa nggak sih ada orang bangsat masuk surga? Kalau kita kembalikan kepada kekuasaan Allah, boleh nggak? Boleh-boleh saja, kan terserah Allah lah. Berkata kamu dewe, rokok dewe, yo. Saya buat meja untuk belajar nih biasanya kan. Nah setelah saya buat, kemudian nggak saya pakai untuk belajar, tak banting, tak opong, terserah meja-meja itu. Kau begitu toh? Ayo meja. Kenapa kok harus ada siksa? Kenapa kok harus ada surga? Kenapa kok orang dimasukkan surga? Kenapa kok orang dimasukkan ke neraka? Katanya Allah punya kekuasaan yang tidak terbatas. Kapan saja Allah bisa memasukkan kita ke surga. Kapan saja juga Allah bisa saja memasukkan orang yang rajin, orang yang taat ke neraka. Kan boleh-boleh saja. Sholat kita itu nggak menjamin kita masuk surga ya. Iya jajal pertanyaan lagi. Apa tante ini sampai rokok kontak? Isi 500 nih kan? Oh iya, kalau ada pondok kan berangkat. Masih kali 500 nih. Iya jawabannya nih. Allah kan kejam kalau gitu kan. Allah menciptakan manusia selain itu karena berbuat kesalahan. Katanya Allah sifat pemaafnya lebih besar daripada sifat pengampunannya lebih besar dari kemurkaannya ya. Warahmati sabaqat ghadabi. Kasih sayangku itu telah mengalahkan kemurkaan. Tapi kok yo Allah mengancam orang itu masuk neraka khalidina fiha abadan. Kekal di jahanam abadan selama-lamanya. Sudah kekal itu selama-lamanya, langsung ditambahi abadan selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Kekal lae sak suwe-suwene, si selama-lamanya, sak suwe-suwene. Jawabannya itu sederhana sebetulnya. Jawabannya sederhana. Kalau Allah itu tidak menciptakan siksa, pertanyaan saya, kamu pernah dengar Adolf Hitler Nazi? Minimal pernah sekarang ini kau dengar ya? Pernah kali ya? Adolf Hitler itu adalah pemimpin kelompok Nazi, kelompok fasis. Pemimpin kelompok yang menggelorakan
bahwa suku yang paling agung, paling mulia, paling unggul di dunia adalah suku Arya, yaitu bangsa Jerman. Kan dia orang Jerman. Sementara saat itu orang Yahudi itu kan bangsa yang tidak punya negara, sehingga dia tersebar kemana-mana karena dia itu bangsa yang cerdas. Maka di mana-mana dia sukses. Termasuk ketika dia ke Belanda, di Belanda sukses. Ke Jerman sukses. Di mana-mana rata-rata orang Yahudi itu sukses. Karena di samping kecerdasannya, ya, campur kelicikannya juga tentunya ya toh. Salah satu temuannya yang luar biasa itu barokahnya, cara bahasa pondok itu, ya adalah kita ngaji ini, kita ngaji bisa terang lampunya. Itu siapa yang nemukan? Thomas Alva Edison, Yahudi. Teori relativitas, siapa itu? So? Teori relativitas. Si belajar kimia dulu. Hah? Isaac Newton. Kok Isaac Newton? Masa Isaac Newton? Bisa kebaik kowe lah. Beda itu tulungku apa ya. Lek apal Kanjeng Nabi lan keluargane iki masalah apal wong Yahudi. Ya dia itu orang Yahudi. Termasuk diantaranya adalah yang menemukan metode untuk meringankan beban orang yang gagal ginjal. Orang kalau gagal ginjal itu kan harus cuci darah. Itu yang menemukan metode cuci darah itu adalah orang Yahudi yang ada di Belanda yang kemudian pindah ke Amerika. Dan hebatnya lagi, dia itu orang Yahudi itu, nggak tahu saya lupa namanya, tidak mau mengambil royalti sepeser pun dari temuan. Dan hari ini manfaatnya dinikmati oleh orang seluruh dunia. Bagi penderita gagal ginjal. Kalau gagal ginjal itu nggak dicuci, saulane mati biasanya. Tapi karena dicuci darah, dia menemukan orang Yahudi. Hebat sekali orang Yahudi. Makanya di Al-Quran sering disebut sekali kan, ya Bani Israil adkuru ni'matallati 'alaikum wa 'ala ya Bani Israil yang sering sekali. Karena itu adalah orang manusia tercerdas di dunia ini ya orang Yahudi sampai hari ini. Nah, karena orang Yahudi di mana-mana itu termasuk di Jerman itu sukses, dagang sukses, banyak melakukan penemuan-penemuan, banyak bunuh. Akhirnya pegel selaku pribumi, Adolf Hitler pegel, akhirnya dia menggelorakan pemusnahan bangsa Yahudi supaya tidak ada yang lebih unggul dari bangsanya. Dia menganggap bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa sampah yang akan ngisru di mana-mana dan akan menghancurkan kemurnian ras, kemurnian suku dari bangsa Arya. Apa yang dilakukannya? Seluruh bangsa Yahudi baik di Jerman dan sebagian di mana-mana di Eropa itu dibunuh semua. Anda tahu berapa orang yang dibunuh? 2 juta. Wakilah menurut penelitian yang lain itu antara 5 sampai 6 juta orang. Loh saya kan juta lah coba rupiah itu Honda Beat loh. Itu uang kan. Bayangkan kalau kemudian hukum Allah itu baru kali ini saya dengar innalillahi itu jelas. Karena di mana-mana biasanya innalilah itu biasanya ya jelas sekali. Giliran nyebut namanya
meninggal dunia. Giliran yang pertama itu pasti kayak mondok-mondok gitu. Kebetulan rumah saya agak jauh dari masjid. Jadi kalau orang meninggal itu dia pasti tanya ke deket-deket rumah, siapa yang mati men? Di mana-mana karena sampai di bawah towernya ya, jadi dua menara jadi jelas kan. Baik, saya lanjutkan. Nah, bagaimana kemudian kalau Allah itu tidak membuat neraka? Nah, kalau orang bunuh satu orang dengan orang bunuh 2 juta orang, kira-kira sama apa beda? Ya beda dong. Beda kan? Bukan 1 loh sama 2 juta sampai 6 juta loh, bayangkan. Kalau misalkan bunuh 1 orang, maka kemudian hukuman baginya adalah dibunuh, selesai kan? Nah, kalau kemudian dia membunuh 2 juta orang, sementara dia matinya hanya 1 kali. Lah yang 1.999.099 orang ini balasannya gimana? Maka perlunya siksa neraka itu ya untuk keadilan itu gitu loh. Untuk menuntut sisanya itu contoh pembunuhan saja ya kan? Lah kalau orang membunuh kemudian dia hukumannya juga dibunuh, kalau yang dibunuh 1 orang selesai kan masalah. Impas toh. Lah kalau 2 juta orang impasnya dari mana kalau cuma bunuh toh? Maka diperlukan adanya siksa neraka itu untuk menyeimbangkan. Ngono lho, Cok. Pembalasannya itu biar setimpal. Ngono. Nah, sebagaimana perbuatan baik. Perbuatan baik. Kenapa sih Pak? Kok perbuatan baik itu kelihatannya kecil kok balasannya besar? Sholat hanya 5 waktu. Kok balasannya surga Pak? Khalidina fiha juga. Selama-lamanya juga di surga. Kenapa kok harus seperti itu Pak? Long sholatnya cuma 5 kali. Katakan seumur hidup umurnya 60, berarti 5 kali dia baliknya sekitar umur berapa ya? 65, baliknya umur 15 bisa agak tua. Kan sisanya 50 tahun. Berarti 5 kali 365 kali 50 ya. Hanya sholat segitu saja kok. Kemudian dia dibalas masuk surga selama-lamanya kekal abadi. Padahal cuma 50 tahun. Di surga bisa jutaan tahun. Sampai tak terhingga wong khalidina fiha juga. Kenapa kok bisa begitu, Pak? Lah ya karena tadi. Karena efek dari perbuatan kita itu banyak sekali kebaikan-kebaikan yang menimbulkannya. Contoh kecil tadi wudhu saja kan. Tetesan-tetesan kita, setiap tetesan itu akan berubah menjadi ciptaan Allah, yaitu malaikat rahmat. Dan dia tidak akan mati selamanya sampai hari kiamat. Berapa juta malaikat yang sudah mendoakan kita. Sementara doa malaikat itu kira-kira diterima apa ditolak? Lah ngono lho maksudnya. Bonusnya akhirnya surganya itu bisa lama itu begitu. Nah, bagaimana kemudian di dalam Al-Quran dijelaskan wa anna sa'ata qarib. Sesungguhnya hari kiamat itu dekat. Berarti gak lama waktu. Sementara prakteknya sejak diinformasikan sejak Nabi Adam, ya bahkan sebelumnya Nabi Adam, wakil aku dikatakan berjuta-juta tahun yang lalu. Ya, ada yang katakan bermiliar-miliar tahun yang lalu. Ya, kok masih dikatakan hari kiamat itu dekat? Logikanya begini. Hitungan hari di dunia dengan hitungan hari di akhirat itu beda. Kok bisa? Iya, karena 1 hari di akhirat ya, itu wakilah sama dengan 1 tahun di dunia. Ngerti maksud saya? Jadi 1 harinya di akhirat itu sama dengan 1 tahun di dunia. Ada yang bilang dalam keterangan lain 1 harinya akhirat itu sama dengan 1000 harinya di dunia. Bayangkan kan? Makanya kalau kamu cuma sholat 5 kali sehari semalam, itu kemudian diganjar dengan ganjaran 1 hari di akhirat, ya sama saja dengan pahalanya 1000 hari. Makanya untung
wong Islam itu. Wah, bapak ini sepertinya berlebihan. Ya terserah gue, percaya iya, gak percaya iya. Aku mending percaya. Lek tenang. Kan lumayan masuk surga lama ya. Lah misalnya kemudian Allah membatalkan keputusannya, orang yang rajin ternyata nggak masuk surga, ya nggak apa-apa. Oh cuma jengkang-jengking doa sholat lagi mau repot man. Bayar orang enggak dong. Mana bayar syaratnya murah, mudah. Kayak wudhu kue, banyu kali apa banyu pet sih gitu ya. Ya banyu kali campur pukul itu ya. Murah sekali, apa susah? Apa susahnya? Bagi orang yang memang oleh Allah dikehendaki sebagai orang baik. Makanya katanya Rasulullah, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah memberikan jalan dia itu ngerti masalah agama. Makanya jadi wong alim itu penting. Ojo milih jadi wong pinter, milih jadi wong alim. Pinter belum tentu alim. Loh, mbok kira terus koruptor wong goblok apa? Apa mbok kira koruptor maling yang triliunan itu? Ya, yang uangnya itu adalah uang kamu aslinya, uang rakyat. Gara-gara kamu hidupnya di sengsara, beras jadi larang, pupuk jadi langka, ya krono kakek dicolong oleh bedes-bedes kae. Apa mbok kira bedes-bedes kuwi terus goblok apa? Wah itu pinter itu tuh bro, wah berdasi, wah ada yang profesor, banyak yang profesor. Ya, banyak orang yang terdidik, tapi karena dia pintar, bukan alim, larinya kepada hal yang negatif. Pintar dikaini uang, ya kan? Punya akal, dikaini ngakali uang. Beda dengan orang alim, karena dia tahu jalurnya tadi. Oh iya ya, ternyata sholat itu, ya kita nggak perlu mengharap surga. Ya sholat, ya karena kita ingin berkomunikasi aja dengan Allah. Karena dalam salah satu hadis qudsinya dikatakan, saat-saat terdekat antara hamba dengan Tuhannya adalah saat sujud. Sujud kan di sholat, Pak. Jadi kalau kamu sujud, itu adalah saat-saat di mana kamu paling dekat dengan Allah. Kok iso Pak? Long kini ngambung lemah Pak, ngambung ubinan Pak. Disitulah saat-saat Allah paling suka. Karena saat itu adalah saat di mana manusia mengakui bahwa dirinya itu adalah hamba yang hina, hamba yang rendah, disimbolkan seperti rendahnya tanah. Tanah ini dicium. Seperti saya. Saking rendahnya dia itu mengakui bahwa dirinya itu. Lah ketika orang itu mengakui dirinya sangat rendah, maka disitulah Allah paling suka, sehingga Allah paling dekat dengan dia. Makanya kalau kamu sujud itu lagi ojo moco subhana rabbil a'la wa hamdihi ojo donga gak apa-apa. Sing penting ojo diunekno, lek diunekno gawe basa Jawa malah batal kok. Subhana rabbil a'la wa hamdihi subhana rabbil a'la wa hamdihi. Imame lotok lemot misalnya ya toh. Tipenya itu Samsung Galaxy A piro ngene lho sing Galaxy Mini misalnya ya toh pelenduk HP ini ya. Kongkon saiki setengah jam kas kayak respon. Tipe imam yang lemot begitu kan nanti masih ada sisa tuh waktu sujud ya. Kita membaca subhana rabbiyal a'la wa hamdi ping 3 gak cukup, tambahinnya sampai ping 7 gak cukup donga. Ya Allah berikan istri yang cantik. Gak apa-apa. Seperti cantik pramuni. Subhana rabbiyal a'la wa hamdi ya Allah berikan istri yang cantik, batal salatmu ya. Jero hati tidak apa-apa. Doa dunia, doa akhirat tidak apa-apa. Ya Allah berikan saya Civic Turbo, tidak apa-apa. Ya Allah Fortuner aja ya Allah, tidak apa-apa. Sing penting ojo diucap dalam hati. Iso kan ngomong dalam hati. Tidak apa-apa. Karena itu saat-saat terdekat kita dengan Allah. Kalau Allah sudah dekat dengan kita, kira-kira akan ditolak ya apa dikabulkan? Enak kan, lain ngerti ilmu dia. Makanya kalau itu loh, kalau ada kiai-kiai, kayak orang-orang yang dekat dengan Allah, kiai sih tenang maksudnya, kiai sih alim, kiai yang dekat dengan Allah, kiai yang khusyuk. Kowe tumon, ketok kiainya kelinggis.
Kowe tuh mau ketok nyai, ketok kiai ngono, ngeduk sumur ya. Ono melok gak trimo, ya toh. Ini menghancurkan nama baik perkiaian kan loh. Nyekel pacul itu ora pantes kiai ya loh. Pantes nyekel tasbih, tangannya harum, berzikir kepada Allah. Didi mau istighfar. Ora lapo-lapo yo. Secara kasat mata dia tidak bekerja. Tapi kira-kira sugih apa enggak? Lah, sugih. Ya karena tadi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini paling penting bocok kali ini kudu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, ya, yaj'al lahu makhraja. Allah memberikannya jalan keluar dari setiap masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini paling penting. Allah memberikan rezeki kepadanya dengan jalan yang tidak disangka sangka. Ngerti-ngerti duwe bojo ayu, ya lah. Ngerti-ngerti sing lompo cukup kayak tuku mobil. Motor tuh kiai. Lho kiai nanti korupsi apa? Pojokan botone pondok kae. Apane bukan organe? Makane korupsi apa kiai? Lam dari kang ngurus duit pemerintah, apa kata korupsi ya? Ini kuncinya di sini. Maka dari itu ada syair yang terkenal begini. Suatu saat ada kejadian, kemudian ini disyairkan oleh ulama. Ada kejadian Rasulullah itu masuk ke masjid. Kemudian di masjid itu ada orang tidur. Di depan ada orang sholat. Di belakang ada orang tidur, di depan ada orang sholat. Rasulullah kan ketemu iblis, setan kan biasa. Ya. Maka Rasulullah itu bisa tembus pandang kelebihannya Rasulullah. Takok iblis. Kowe apenan iblis? Niku lho Nabi tinggal wong salat lho. Lah kok kon ganggu wong salat? Kok gak ganggu wong turu ya? Wah, mboten Rasul, mboten wani lho. Loh, kok aneh? Lah kae wong salat kan ibadah. Lah iki wong turu kan gak ibadah. Awakmu malah lebih berani ganggu orang salat daripada ganggu orang tidur. Akhirnya setan itu bilang, ya Rasul, 1000 orang sholat yang model itu saya lebih gampang mengganggunya daripada 1 orang tidur ini. Lu kok iso ngono iblis? Apa iblis? Terus kemudian iblisnya menjawab, begini loh Rasul, itu casing itu sholat, dapurane tok sholat, hati ini nanti krono-krono wong bodoh sholat gak khusus belas kan teman. Ketika aku tak kipasi titik-titik wis 11 kan. Lah sementara yang orang yang tidur ini dia orang alim. Karena dia orang alim, tidurnya itu adalah ibadah yang khusyuk. Lu kok iso? Iya, dia belum tidur berdoa. Ya doanya diajarkan sampai. Bismillahirrahmanirrahim ya wa bismika amu. Contoh yang panjang itu ya, yang saya sendiri juga enggak hafal itu ya. Pokoknya simpel-simpel lah. Minimal selamat kok enak. Allahumma ahya wa amu. Itu sudah lumpur awal dari rotok koper tambahin duit telu al-falaq an-nas. Kok si koper meneh ditambahi Fatihah, si koper meneh diawali surat Al-Baqarah, penutup surat Al-Baqarah, awal Al-Baqarah penutup Al-Baqarah. Si kurang puas di tengah-tengah Al-Baqarah diwaca bisa ini ayat kursi ngono to. Dan sebagainya. Jadi ketika dia tidur, dia itu masih dalam perlindungan Allah. Sebenarnya dia kasih sholat karena dia orang bodoh, ya tetap baik. Tanya apa aneh? Bos tok ngejabus tok gak jelas. Cangkeme mau muni alhamdulillahirabbil alamin pikirane mari ana innalillahi wa inna ilaihi lumayan ya loh. Lumayan wong ngelawat kan itu sego. Lumayan aja tahu lawe gobris nek kita aku. Nek kok ora tak sugih dikai empal kan gitu. Ngono ki musuh kok gak kira-kira. Dan itu tidak dialami kecuali orang-orang bodoh. Orang bodoh itu gak mikir sopo, termasuk aku sampean itu termasuk bodoh santri. Ya kan? Maka dari itu dengan kejadian itu kemudian ulama membuat syair yang indah. Ya. Fanaumu alimin wahidin mutawarriin asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Tidurnya satu orang alim yang warok
itu jauh lebih berat bagi setan untuk mengganggunya daripada 1000 orang bodoh yang beribadah. Ya kan dikipas-kipas. Lumayan ya ono apa meneh mesti wis pikirane no. Ono gerimis iki protok-protok aduh gabah goreng sing tas tahan nanti dibatal lagi soalnya kan dibatal lagi iya kan gitu. Baru sudah enak-enak ya Allah baru ini tombol teko mat Dua titik jangkrik karo tau sembahyang ayo lek wong bodoh kok iso wis wong bodoh kan wong bodoh makan hari itu ya penting kelihatan kecil tapi itu efeknya besar karena dia ngerti caranya. Contoh kecil saja. Saya kebetulan pernah mengaji. Saya itu kalau Jumat itu kalau masuk masjid dan itu sudah masuk waktu Jumatan, ya kadang kita akan telat kita datangnya kan kita disunahkan itu masjid kan. Kalau saya biasanya nggak sampai sholat 2 kali, cukup sholat sekali saja. Sholli sunnatan tahiyatil masjid atau sholli sunnatan tahiyatul masjid wa qabliyatal jum'ati. Allahu akbar. 2 rakaat pahalanya berapa? 4 rakaat. Kok iso, Pak? Satunya tahiyatul masjid, satunya qabliyah Jumat. Kok iso, Pak? Ya iso. Ada ulama yang membolehkan itu. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan tahiyatul masjid itu adalah yang penting orang itu melakukan sholat sunat dulu sebelum melakukan yang lain ketika masuk masjid. Sementara dia kan sholat kan. Maka ada ulama yang mengatakan tanpa diniati sholat tahiyatul masjid pun yang penting pertama kali dia itu sholat, entah sholat sunat, entah sholat wajib atau apa, dia tetap dapat pahalanya tahiyatul masjid. Lo menurut lek ngaji ngerti enggak? Enggak kira ngerti kan? Contohnya ada hadis yang populer man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban wa atba'ahu sittan min Syawal kana kasaumin. Barang siapa puasa bulan Ramadan dengan bersungguh-sungguh imanan wa ihtisaban, iman juga mengharapkan pahala dan ampunan dari Allah. Kemudian dia melanjutkan wa atba'ahu, melanjutkan Sittan min Syawal, melanjutkan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawalnya. Selain tanggal 1 kan, kalau tanggal 1 kan kalau saya karena ada tanggal 2 sampai 7 berarti ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan. Karena kasaumin dahri, maka dia seperti puasa 1 tahun penuh pahalanya. Pahalanya seperti puasa 1 tahun penuh. Nah, ulama kemudian menyimpulkan bagi orang yang ingin mengqadha Ramadan kemudian dia melakukannya di bulan Syawal, maka dia dapat 2 pahala. 1 pahala Ramadan, kemudian yang kedua pahala puasa sunnah di bulan Syawal. Karena yang dimaksud dengan puasa sunnah di bulan Syawal, yang penting di situ melakukan puasa di bulan Syawal. Baik fardu maupun sunnah tetap dapat pahala sunnah. Ngono lho kira ngerti enggak? Ngono. Lho ngono nek gak ngajoran kira berarti kamu wajib jadi orang alim ya. Jangan bercita-cita jadi orang sedengar. Ya, wajib kamu jadi orang. Masalah alim kok enggak urusan dia. Masa kamu niatnya wajib jadi orang goblok bukan aneh. Lah kok ngono kowe yo. Apa mau mending ngemi karo es kok ya. Es ya. Ngemi karo es ya. Ngemi tambah es kan ngemis berarti ya. Paham ya kira-kira. Jadi pentingnya orang punya ilmu. Jadi ojo kemudian kamu tuh bangga dengan apa yang kau dapatkan hari ini. Enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya. Akhirnya kita tahu bahwa wudhu ini juga disyariatkan di zamannya Nabi Musa. Jangan kau kira wudhu itu hanya di zamannya Nabi Muhammad. Padahal zamannya Nabi Musa kepada zamannya Nabi Muhammad itu tidak kurang dari sekitar 3.500 tahun.
Ada yang bilang Nabi Musa jaraknya ke Nabi Muhammad itu 3000 tahun. Ada yang bilang 3500 tahun. Jadi 3000 tahun setelah Nabi Musa wafat, muncullah Nabi Isa. Sementara jarak Nabi Isa kepada Nabi Muhammad itu 500 tahun, berarti 3500 tahun. Kalau yang mengatakan 3000 tahun berarti jaraknya dari Nabi Musa ke Nabi Isa 2500 plus Nabi Isa ke Nabi Muhammad 500 tahun. Berarti ini kan ibadah purba ya. Wudhu ini ya purba sekali, sudah ribuan tahun. Saya berani menyebut purba karena belum tentu umur kita. Rasulullah tidak menjamin ya umurnya umati mabaina sittin wa sab'in, umur umatku antara 60 sampai 70. Rasulullah sendiri 63. Nanti karena itu hitungan mundurmu karena piro. Kayak misalnya umurku saiki 13, yo hitungan nih maksimal saya ketekas gitu. Nah umur 23 yo karena 40. Makanya kalau kamu ulang tahun itu sebetulnya bukan panjang umurnya, pendek umurnya. Ulang tahun kok panjang umurnya ini. Justru semakin kita ulang tahun, semakin kita mendekati kematian. Ngerti gak maksudku? Nah kalau jatahmu itu 50 tahun, sekarang kamu itu ulang tahun ke 45, sisa piro? 5. Umurnya 50 tahun. Awakmu ulang tahun ke 40. Karena 5 kan panjang umur itu konti. Pendek umurnya, pendek umur ya. Wani weh. Ono kancamu ulang tahun misalnya, utawa sapa misalnya Gusmu bisa ulang tahun. Liyane nyanyi panjang umurnya kowe mbok rubah nyanyi ya. Pendek umurnya, pendek umurnya. Pendek umurnya sekarang itu. Padahal fakta yang benar emang pendek. Siapa sih ngomong? Tambah umur tambah tua, tambah dawa jare sapa? Itu detik-detik hitungan mundur itu mendekati kematian. Ngawur ya. Makanya saya paling tidak seneng ulang tahun itu. Cukup Rasulullah yang kita bangga-banggakan ulang tahunnya yang disebut dengan maulid ya. Kalau kita nggak usah susah gitu. Ulang tahun ke-40 aku lagi panggil lagi bulan Juni susah yo. Karena kelahiran saya kan Juni. Jadi bulan Juni payah ini. Genah ya umurku apa diskon setahun misalnya ya. Ini kan setahun lagi diskon lagi setahun. Ayo tambah tua tambah dek. Wih katanya teman-teman ya. Panjang umur, kamu tunggu yang diasmu. Wih panjang umur. Panjang umurnya terkonti. Pendek umurnya, pendek umur ya ngono. Lah iso aku lek nyanyi ngono ku ning ngarepe raine sing ulang tahun. Mari ngono laporkan nang aku rek. Kira-kira awakmu sik bertahan di situ lebih lama apa ganti geret satpam diutalne. Pendek umur, pendek umur dengan gagah perkasa dan bangga aku paling gue. Jadi banyak terkadang hal-hal yang ada di sekitar kita itu kita anggap itu sesuatu yang lumrah tapi salah. Termasuk diantaranya ulang tahun tadi. Makanya kamu gak usah sok. Kok ulang tahun, tiup lilin, ulang tahun. Justru kamu ulang tahun itu harus hujan tangis kamu. Ya Allah, umurku sudah berkurang setahun. Ya Allah, semoga sisanya nggak terlalu mepet. Kalau lewat itu. Semoga sisanya nggak terlalu mepet. Terus kalau akhirnya, oh iya, ada ini sadar, ada ini tak terlalu ini bisa, lumayan. Cuma kok panjang umur, ganti umur, kowe panjang umur. Kondi kowe kurang setahun loh panjang umur. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Saya masih mau ada rapat nih setelah ini. Kalau mohon maaf, mari kita tutup dengan membaca doa majelis.